Hi, good morning everyone. How are you today? I hope I hope you are in a good way. Well, for today, welcome back to our English class with me, Miss Ina. Well, for today we are going to learn about telling days, date, month, and year. So, let's check the video. Hello, good morning everyone. How are you today? I hope you are in a good way. Well, for today, we are going to learn about days, months, date, and year. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang hari, tanggal, bulan, tahun, dan juga waktu atau jam. There are 7 days in a week. Jadi ada 7 hari dalam seminggu. Yang pertama Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday. You can repeat after me. Kalian bisa mengulang setelah Miss Ina. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oke, Sunday itu Minggu, Monday itu Senin, Tuesday itu Selasa, Wednesday itu Rabu, Thursday itu Kamis, Friday Jumat, Saturday hari Sabtu. Well, this is a vocabulary in telling days. Ini adalah kosakata yang berhubungan dengan hari. Yang pertama itu ada kemarin atau yesterday, tomorrow, today, before, and after. Jadi kalian tolong mencatat semua materi kita pada pagi hari ini di buku bahasa Inggris kalian, karena nanti Miss Ina akan mengeceknya. This is an example of telling days. Today is Monday. Yesterday was Sunday. Diingat ya, kalau kita membahas hal yang telah lalu atau hari-hari yang kemarin, kita menggunakan to be-nya menjadi was atau were. Bukan lagi menggunakan is ya, tapi was. Menggunakan was. Yesterday was Sunday. Jadi hari kemarin sebelum Senin ini, karena hari ini adalah Senin, berarti kemarin itu adalah hari Minggu. Tomorrow is Tuesday. Kita kembali menggunakan to be is. Kemudian the day before Monday was Sunday. Hari sebelum hari Senin adalah Minggu. Dilihat kembali kita menggunakan was di sini ya. Okay, the last one is the day after Monday is Tuesday. Hari setelah Senin adalah Selasa. Jadi sangat-sangat diingat kalau kita membahas hari yang telah berlalu, kita menggunakan to be-nya was. Jika kita menggunakan hari yang akan datang atau beberapa hari yang akan datang lagi, itu kita menggunakan to be-nya is. Oke. Sekarang kita beralih ke penyebutan bulan. There are 12 months in a year. Ada 12 bulan dalam satu tahun. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke. Jadi dihafal penulisannya dan juga cara membacanya. You can repeat after me, okay? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, jadi ingat, months of the year always start with a capital letter. Jadi setiap penulisan bulan itu selalu diawali dengan huruf kapital. Huruf awalnya itu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kalau menggunakan huruf kecil itu adalah penulisan yang salah atau keliru. Oke. Vocabulary in
telling months, kosakata berhubungan dengan bulan. Ada last month, bulan lalu, next month, bulan depan, this month, bulan ini, after, and before. Jadi kata last itu adalah yang sudah berlalu atau yang sudah lalu-lalu. Kemudian next itu yang akan datang. Kemudian kalau this itu adalah yang sedang terjadi saat ini atau kejadian ini atau bulan ini. Itu kita menggunakan kata this. Selanjutnya, this is some examples of telling months. This month is August. Last month was July. Next month is September. The month before August was July. The month after August is September. Jadi kembali lagi dia sama seperti pengerjaan day tadi, seperti pengerjaan hari tadi. Jika kita mengatakan bulan yang sudah berlalu, kita menggunakan to be was. Kemudian kalau kita mengatakan bulan-bulan yang akan datang, kita menggunakan to be is. Dan ini adalah penulisan ordinal number. Jadi di numbering itu kita mempunyai dua jenis. Yang pertama cardinal number, itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ordinal number. Ordinal number itu merupakan angka yang berupa urutan dan juga biasa digunakan dalam penanggalan. Atau misalnya lantai-lantai di perhotelan, di mall-mall, itu kita menggunakan bilangannya ordinal number. Jadi ini kalian bisa baca di sini. 1 itu first, bahasa Indonesianya pertama. Kemudian simbolnya tanda 1, kemudian ambil 2 huruf yang paling belakang. Jadi first itu tulisannya F-I-R-S-T. We have to take 2 letters at the end of the word. Jadi kita harus mengambil 2 huruf di belakang kata tersebut. Jadi first itu 2 hurufnya adalah ST. Kita tulis angka 1 simbolnya, kemudian taruh ST di atasnya. Kemudian second kita ambil ND. And then third, RD. Fourth, TH. Ya, kita mengambil TH. Kemudian fifth. Nah, untuk penulisan ordinal number, ada beberapa angka yang berbeda penulisannya dari cardinal number. Contohnya seperti fifth. Kalau ketika kita menggunakan cardinal number, kita pasti menggunakan 5. Tapi di ordinal number, dia akan berubah menjadi fifth. Kemudian ada ditambahkan huruf TH. Seperti itu, kemudian ini anak-anak bisa melihatnya sendiri ya. Baik, untuk simbol dari angka 11 sampai 20 ini harusnya menggunakan TH semuanya ya. Ini 12-nya keliru, tulisannya 12 ND, 13 RD itu keliru. Harusnya menggunakan TH, TH, TH. Jadi penanggalan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu menggunakan TH. Kemudian tanggal 21, lihat tanggal 21. Tanggal ke-21 itu kita menggunakan 21st. Jadi simbolnya kita tulis 21 dan 2 huruf dari first itulah yang kita ambil. Jadi kita ingat ya, kita mengambil 2 huruf yang paling belakang. 2 huruf yang paling belakang. Kemudian tanggal 22 juga 22nd, kita mengambil huruf N dan D. Kemudian 23rd, kita juga mengambil huruf R dan D. Begitupun di tanggal 31, di tanggal ke-31. Ataupun nanti kita mungkin menuju sebuah apartemen yang mempunyai lantai sampai 50, kita juga bisa mengatakan the 50th floor. Jadi lantai ke-50. Jadi ciri-cirinya kalau angka itu berupa urutan, dia ada kata ke di depannya. Ada kata ke-20, ke-1, ke-2, ke-3, ke-5, ke-10, dan seterusnya. Oke, ini vocabulary in telling years like days and months. Okay, this is the examples of telling year. This year is 2020. Tahun inilah tahun 2020. Last year was 2019. Berarti 1 tahun sebelum 2020 adalah 2019. The year before 2020 was 2019. Jadi 1 tahun sebelum 2020 ini atau
tahun yang lalu itu adalah 2019. Kita menggunakan to be-nya was. Jangan lupa ya. Oke, ini contoh penulisan tanggal, bulan, dan tahun di Inggris. Ya, jadi kita mempunyai dua cara ya. Ini ada kita mempunyai cara yang pertama itu penulisan secara Inggris dan juga penulisan secara Amerika. Jadi kalau penulisan secara Inggris itu mereka menggunakan bulan terlebih dahulu, kemudian tanggal, dan juga tahunnya. Tapi kalau di penulisan Amerika kita menggunakan tanggal dulu, kemudian bulan dan tahunnya. Contohnya seperti ini. When were you born? I was born on the 1st of July 2007. Ya. Jadi dia mengatakan dia lahir pada tanggal 1 Juli 2007. Nomor 2. When is your birthday? It is on June 25th, 1985. 25 Juni tahun 1985. Nomor 3 kita mempunyai contoh Selasa 20 Januari 2021. Kita akan mengatakan Tuesday 20th of January 2001, dan seterusnya bisa kalian baca. Ini tuh untuk penulisan year atau tahun kita bisa menggunakan, kalau di tahun 2000-an kita akan mengatakan 2001 atau 2010. Jadi ada kita menggunakan kata N-nya ya. Setelah itu kalau kita menggunakan tahun 1995, kita akan mengatakan 19, kemudian 95. Jadi 19-nya dulu disebutkan, kemudian tanggal 2 angka setelahnya. 19 dulu baru 95-nya. Kemudian kalau tahun 1887, kita akan mengatakan 1887. Jadi kita tidak menggunakan 1000 of ini, tidak. Yang itu hanya digunakan kepada tahun 2000-an. 2001, 2010, 2011, dan seterusnya. Dan di penulisan tahun tidak menggunakan ordinal number, jadi dia menggunakan tahun yang biasa, ya, menggunakan cardinal number penulisannya. Dan ini adalah latihan exercise 1, exercise 2, exercise 3, and exercise 4. I want you to do all of the questions, exercise 1 until 4, and do it in your English book. I want you to make a note of our material today, and I want you to do your exercises in your English book. After that, you must take the picture of them and send it to KCR. Okay, that's all for today. Thank you so much for your highly attention, and I hope you can do your exercises and do your best, give your best in your tests to get the best score. Thank you so much for today, and if you find some difficulties, you can text me on WhatsApp. Thank you, and see you on the next video. Goodbye. Well, thank you so much for your highly attention. I remind you to do all of the questions and submit it on time, and you have to do your exercises in your English book and take the picture of it and send it to the teacher. Thank you so much for your attention. See you on the next video. Salam DJTM. Goodbye.